Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hakikat fungsi, nilai, moral dan hukum dalam upaya mendapatkan keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat. Hakikat fungsi, nilai, moral, dan hukum. Nilai dapat diartikan sebagai sifat atau kualitas dari sesuatu yang bermanfaat, berharga bagi kehidupan manusia, baik lahir maupun batin. Bagi manusia, nilai dijadikan sebagai landasan, alasan, atau motivasi dalam bersikap dan bertingkah laku, baik disadari maupun tidak. Nilai berfungsi sebagai daya dorong dan manusia adalah pendukung nilai. Manusia bertindak berdasar dan didorong oleh nilai yang diyakininya, misalnya nilai ketakwaan. Moral berarti akhlak atau kesusilaan yang mengandung makna tata tertib batin atau tata tertib hati nurani yang menjadi pembimbing tingkah laku batin dalam hidup. Moral juga diartikan sebagai perbuatan atau tingkah laku atau ucapan seseorang dalam berinteraksi dengan manusia. Apabila yang dilakukan seseorang itu sesuai dengan nilai rasa yang berlaku di masyarakat tersebut dan dapat diterima serta menyenangkan lingkungan masyarakatnya, maka orang itu dinilai mempunyai moral yang baik. Begitu juga sebaliknya. Jadi, moral adalah tata aturan norma-norma yang bersifat abstrak yang mengatur kehidupan manusia untuk melakukan perbuatan tertentu dan sebagai pengendali yang mengatur manusia untuk menjadi manusia yang baik. Hukum adalah sistem yang terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan dari bentuk penyalahgunaan kekuasaan dalam bidang politik, ekonomi, dan masyarakat dalam berbagai cara dan bertindak sebagai perantara utama dalam hubungan sosial antar masyarakat terhadap kriminalisasi dalam hukum pidana. Hukum biasanya dibuat sengaja oleh lembaga-lembaga untuk menciptakan keserasian antar masyarakat. Keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan. Keadilan adalah pengakuan yang seimbang antara hak dan kewajiban. Pengakuan atas hak hidup individu harus diimbangi melalui kerja keras tanpa merugikan pihak lain. Jadi, keadilan bisa diartikan: yang pertama, kesadaran adanya hak yang sama bagi setiap warga negara. Yang kedua, kesadaran adanya kewajiban yang sama bagi setiap warga negara. Dan yang ketiga, hak dan kewajiban untuk menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran yang merata. Hukum diciptakan dengan tujuan yang berbeda-beda. Ada yang menyatakan bahwa tujuan hukum adalah keadilan, ada juga yang menyatakan kegunaan, ada yang kepastian hukum, dan lain-lain. Akan tetapi dalam kaitannya dalam masyarakat, tujuan hukum yang utama dapat direduksi untuk ketertiban. Mohtar Kusumaatmadja mengatakan, ketertiban adalah tujuan pokok dan pertama dari segala hukum. Kebutuhan terhadap ketertiban ini merupakan syarat pokok bagi adanya suatu masyarakat yang teratur. Ketertiban sebagai tujuan utama hukum yang merupakan fakta objektif yang berlaku bagi segala masyarakat manusia dalam segala bentuknya. Untuk mencapai ketertiban dalam masyarakat ini, diperlukan adanya kepastian dalam pergaulan antar manusia dalam masyarakat. Perwujudan masyarakat bermoral dan taat hukum. Moral, yang dalam bahasa Latin moralitas, adalah istilah manusia menyebut ke manusia atau orang lainnya dalam tindakan yang memiliki nilai positif. Manusia yang tidak memiliki moral disebut amoral, artinya dia tidak bermoral dan tidak memiliki nilai positif di mata manusia lainnya. Sehingga moral adalah hal mutlak yang harus dimiliki oleh manusia. Moral secara eksplisit adalah hal-hal yang berhubungan dengan proses sosialisasi individu. Tanpa moral, manusia tidak bisa melakukan proses sosialisasi. Kesadaran hukum pada hakikatnya berpangkal pada awalnya suatu pengetahuan tentang ketentuan hukum yang mengatur hidup dalam hidup bersama. Dari pengakuan mengenai ketentuan hukum ini, akan lahir suatu pengakuan dan penghargaan terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang dimaksud, sehingga timbul penghayatan terhadap ketentuan hukum tersebut. Jika kondisi seperti ini telah terdapat pada suatu negara, maka terbinalah kesadaran hukum yang berarti pula ketertiban dan kepastian hukum dalam kehidupan bersama tercipta. Problematika nilai, moral, dan hukum. Secara ideal,
Seharusnya manusia taat pada norma moral dan norma hukum yang tumbuh dan tercipta dalam hidup sebagai upaya mewujudkan kehidupan yang damai, aman, dan sejahtera. Namun dalam kenyataannya, terjadi berbagai pelanggaran, baik terhadap norma moral maupun norma hukum. Pelanggaran norma moral merupakan suatu pelanggaran etik, sedangkan pelanggaran terhadap norma hukum merupakan suatu pelanggaran hukum. Problema hukum yang berlaku dewasa ini adalah masih rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Akibatnya, banyak terjadi pelanggaran hukum, bahkan pada hal-hal kecil yang sesungguhnya tidak perlu terjadi. Misalnya, secara sengaja tidak membawa SIM dengan alasan hanya untuk sementara waktu. Setiap hari manusia mendapatkan informasi. Informasi ini berpengaruh terhadap sistem keyakinan yang dimiliki oleh individu. Apabila informasi baru yang diterima individu serta mengubah atau menguatkan keyakinannya, maka terbentuklah sikap. Serangkaian sikap inilah yang akan mendorong munculnya pertimbangan yang harus dibuat, sehingga menghasilkan prinsip dan standar yang disebut nilai. Munculnya berbagai informasi yang sama kuatnya akan mempengaruhi kebingungan terhadap anak. Kebingungan ini bisa diperparah apabila lembaga pendidikan peserta didik tidak diberi informasi tambahan. IAD, IBD, ISD sebagai sebuah studi yang membahas problema sosial dan budaya yang menambah informasi tentang nilai, moral, dan kaidah hukum kepada mahasiswa. Selain itu dapat menganalisis konflik nilai, moral, dan lemahnya supremasi hukum sehingga kebingungan nilai dan orientasi moral dapat dikurangi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.